Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali di materi kali ini dengan membahas vektor. Adapun submaterinya yaitu perkalian dot dua vektor. Masih kompetensi dasar yang sama dengan pertemuan kemarin. Oke, untuk selanjutnya jangan lupa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menerima materi ini dengan baik. Oke? Jangan lupa subscribe juga bagi yang belum. Perkalian dot dua vektor. Definisi perkalian dot, perkalian titik dua vektor. Yang pertama, secara geometri. Misalkan terdapat vektor A1, A2, A3, dan vektor B, B1, B2, B3, di mana kedua vektor membentuk sudut sebesar θ. Maka berlaku rumus perkalian dot, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos θ. Nah, cos θ ini biasanya paling sering muncul itu adalah sudut-sudut istimewa. Jadi berikut adalah nilai tabel dari sudut-sudut istimewa. Ya, jadi cos 0 itu 1, cos 30 1/2 akar 3, cos 45 itu 1/2 akar 2, cos 60 itu sama dengan 1/2, dan cos 90 itu 0. Nah, berikut adalah gambar dari perkalian dot dua vektor. Selanjutnya yaitu perkalian titik secara aljabar. Selain berlaku rumus perkalian dot seperti di sebelumnya, juga berlaku perkalian yang langsung melibatkan unsur-unsur vektornya, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Rumus perkalian dot atau perkalian titik ini juga berlaku untuk vektor dimensi 2. Misalkan vektor A berarti A1, A2, dan vektor B, B1, B2. Maka berlaku juga untuk secara geometrinya, vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos θ. Dan secara aljabarnya, vektor A kali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Secara geometri, arah kedua vektor adalah menjauh dari sudut yang terbentuk. Jadi ini adalah catatan pentingnya, dan perkalian dot dua vektor ini menghasilkan skalar. Selanjutnya yaitu contoh 1. Diketahui vektor A sama dengan min 1, 2, 3, dan vektor B 2, 0, minus 2, dan vektor C 1, minus 3, 4. Tentukan hasil perkalian dot vektor-vektor berikut. Yang pertama, vektor A kali vektor B, dan vektor B dikali vektor C. Yang bagian kedua, vektor A dikali vektor B kurang vektor C. Nah, penyelesaiannya menentukan vektor A vektor A kali vektor B terlebih dahulu. Dihasilkan min 1, 2, 3 dikali 2, 0, minus 2. Jadi min 1 kali 2, kemudian 2 dikali 0, 3 dikali minus 2. Diperoleh min 1 kali 2, 2 kali 0, 3 kali minus 2, yaitu minus 2, 0, minus 6. Diperoleh minus 8 ya. Jadi hasilnya ini sudah dikatakan bahwa hasil perkaliannya itu berbentuk skalar, jadi minus 8. Bagian B, vektor B dikali vektor C. Jadi sama ya, 2 kali 1 dari sini, 0 kali minus 3, minus 2 kali 4. Diperoleh 2 tambah 0 minus 8, hasilnya minus 6. Oke. Contoh ke 1 bagian B. Vektor A dikali B dikurang vektor B dikurang vektor C. Nah, selanjutnya kita akan cari terlebih dahulu dalam kurung, yaitu vektor B dikurang vektor C. Jadi caranya yaitu
kurang min 2 kurang 1, terus 0 dikurang minus 3, jadi minus ketemu minus, sebentar hasilnya positif ya. Minus 2 dikurang 4, diperoleh 2 kurang 1 sama dengan 1, 0 kurang minus 3 hasilnya 3, minus 2 dikurang 4 sama dengan minus 6. Nah, setelah kita kurangkan, kita kalilah hasil dari vektor A dikali ini, dikali 1, 3 minus 6. Oke, jadi vektor A-nya dilihat dari sini. Min 1, min 1, 2, 3. Jadi sama ya, min 1 kali 1, ditambah 2 kali 3, ditambah 3 kali minus 6. Jadi min 1 kali 1, min 1, 2 kali 3, 6. 3 kali minus 6, yaitu minus 18, diperoleh minus 13. Contoh kedua. Jika vektor P dan vektor Q membentuk sudut 60 derajat dengan panjang vektor P-nya sama dengan 6 dan panjang vektor Q-nya sama dengan 5, maka tentukanlah nilai vektor P dikali vektor Q. Nah, kita menggunakan rumus yang tadi ya, yaitu vektor P dikali vektor Q sama dengan panjang vektor P kali panjang vektor Q kali cos theta. Jadi tetanya di sini yaitu 60 derajat, sudutnya itu sebesar 60 derajat. Nah, kita substitusilah ke rumusnya, jadi 6 dikali 5 kali cos 60. Nah, kita lihat tadi cos 60 itu, cos 60 derajat itu nilainya 1/2. Jadi digantilah cos 60 derajat itu sama dengan 1/2, dan 6 kali 5 sama dengan 30. Diperoleh 15. Karena 30 kali 1/2 sama dengan 15, atau 30 bagi 2 sama dengan 15. Oke deh. Contoh ketiga. Tentukan nilai kosinus sudut antara vektor A sama dengan 2 minus 3, 1 dan vektor B 1 minus 2, 3. Nah, caranya yaitu ini terbalik ya, nilai kosinusnya yang ditanyakan. Jadi menentukan, kita yang pertama lakukan yaitu menentukan vektor A dan vektor B dan panjangnya. Jadi kita kalikan dulu vektor A dikali vektor B. Diperoleh 2 kali 1 tambah 3 kali minus 2 ditambah 1 kali 3. Sama dengan 2 tambah 6 tambah 3 sama dengan 11. Selanjutnya yaitu vektor A-nya sama dengan panjang vektornya. Berarti kita menggunakan rumus panjang vektornya dengan mengkuadratkan semuanya A1, A2, A3-nya kemudian diakarkan, diperoleh 2 pangkat akar 2 pangkat 2 ditambah minus 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2-nya dari sini. Dijumlahkan 2 pangkat 2 sama dengan 4, ditambah minus 3 pangkat 2 sama dengan 9, berarti 4 tambah 9 sama dengan 13, ditambah 1 pangkat 1 sama dengan 1, yaitu 14. Nah, panjang vektor B-nya yaitu sama ya dengan caranya, itu kita peroleh juga akar 14. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus di mana rumus yang sama, yaitu vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos theta. Jadi diketahui panjang vektor A dikali panjang vektor B-nya itu sama dengan 11, dan panjang vektor A sama dengan akar 14, jadi disubstitusi vektor B-nya juga akar 14, sehingga diperoleh 11/14. Nilai kosinus sudutnya adalah 11/14. Oke? Jadi cos theta-nya itu nilainya. Kan di sini ditanyakan cuma nilainya, bukan sudutnya. Jadi cukup sampai di sini saja, 11/14. Jadi kalau misalnya sudutnya yang ditanyakan, berarti kita harus cari sudut berapa yang mendekati nilai 11/14. Oke? Jadi beda nilainya, nilai kosinus beda sudutnya. Oke? Contoh keempat. Diketahui vektor U sama dengan 2 min 1M dan vektor V sama dengan min 3, 2, 4. Jika vektor U tegak lurus vektor B, maka tentukan nilai M pangkat 2 dikurang 2M ditambah 2017. Berarti kita akan mencari nilai M-nya terlebih dahulu. Oke, syaratnya yaitu tegak lurus. Nah, penyelesaiannya itu syarat tegak lurus yaitu
vektor U dikali vektor B itu hasilnya 0. Dengan mensubstitusinya kita peroleh U panjang vektor U dikali vektor V sama dengan 0. Berarti kita substitusi 2 kali minus 3 berarti 2 dikali minus 3 sama dengan minus 6. Min 1 kali 2 sama dengan minus 2. Dan M dikali 4 sama dengan 4M. Jadi diperoleh minus 6 dikurang 2 sama dengan 8. Minus 8 dipindah ruaskan menjadi positif 8. 4M sama dengan 8. Berarti M diperoleh 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya, karena kita telah menyelesaikan dan menemukan M sama dengan 2, kita substitusilah ke M pangkat 2 dikurang 2M ditambah 2017. Oke? Hasilnya yaitu Oke, jadi M pangkat 2 di sini adalah 0 ya, bukan minus. Sini juga. Jadi M pangkat 2 dikurang 2M ditambah 2017 diperolehlah 2M-nya kan 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 ditambah 2017, berarti di sini 2017 ya. Kemudian 4 kurang 4 sama dengan 0 tambah 2017, jadi diperoleh hasilnya itu 2017. Jadi nilai M pangkat 2 dikurang 2M ditambah 2017 sama dengan 2017. Oke, berikut adalah latihan untuk kalian kerjakan. Jadi di sini A, di sini B, ya. Jadi dikerja atau bagi yang menonton silahkan komen di bawah jawaban kalian dan lihat apakah jawaban kalian benar atau tidak. Oke, saya kira cukup sekian untuk video tentang perkalian dot ini ya. Jadi selamat belajar, be the best version of you. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.